Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengisi data aktivitas mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah State Islamiyah Nusa Tenggara Barat. Jadi untuk POM aktivitas ini bukan hanya untuk yang mengerjakan skripsi saja ya atau mengerjakan tugas akhir saja. Tapi ini untuk semua mahasiswa baik dari semester awal sampai akhir. Itu dari data aktivitas misalnya KKN, PKL itu bisa dimasukkan ke POM ini. Dan juga untuk data-data aktivitas yang lain seperti perlombaan-perlombaan. Misalnya dibuat perlombaan oleh BEM, itu juga bisa masuk ke data aktivitas mahasiswa. Nah, selain di dalam lingkungan kampus, kegiatan ini juga bisa di luar lingkungan kampus ya, tapi mengatasnamakan PT atau sekolah tinggi ya. Itu misalnya ada lomba tilawah tingkat provinsi atau kabupaten dengan membawa nama sekolah tinggi. Nah, itu bisa dimasukkan juga di sini aktivitas tersebut ya. Baik, langsung saja cara mengisi untuk formnya. Yang pertama, kemarin sudah dibagikan link untuk pengisian data aktivitas mahasiswa di sini sesuai pertanyaan ya di formnya. Yang pertama di sini ada nama, silahkan isikan namanya sesuai nama masing-masing. Misalnya ini saya isikan nama sendiri ya, misalnya, terus NIM-nya. Nah, untuk NIM ini silahkan dicek misalnya tidak tahu nih NIM-nya berapa, bisa dicek di website PDDikti ya untuk NIM-nya. Misalnya di sini saya contohkan salah satu mahasiswi ya. Kita coba saya cek dulu misalnya Milawati ya. Kita coba Milawati. Caranya silahkan ketik namanya, terus koma ya, perguruan tingginya, nah, misalnya seperti ini boleh, Nusa Tenggara Barat ya. Lalu klik cari. Nah, nanti kita tunggu prosesnya untuk mencari data. Yang ini ya, misalnya data mahasiswanya adalah Milawati, perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah State Islamiyah Nusa Tenggara Barat misalnya ya. Oke, setelah muncul seperti ini, silahkan scroll saja ke bawah di sini. Nah, scroll sampai mahasiswa ya, data mahasiswa ya. Di sini tinggal disesuaikan saja. Nah, ini langsung ketemu ya, Milawati, NIM-nya, terus ini lembaganya, ini prodinya ya. Jadi ini adalah NIM dari Milawati. Nah, ini bisa di copy paste saja atau diketikkan ke data ini ya. Nah, di sini isikan tanda petik ya sebelum mengisi jawaban. Di sini silahkan ketik dulu tanda petik, baru diketik NIM-nya ya. Nah, ketik NIM-nya. Terus selanjutnya pertanyaan yang ketiga di sini adalah jenis peran. Jadi di sini ada keterangan isi dengan angka berikut ya. Yang pertama ketua, kedua anggota, yang ketiga personal. Jadi kegiatan itu kan ada beberapa, misalnya dilakukan secara berkelompok. Kalau dilakukan secara berkelompok, artinya di sana ada ketua dan anggota ya. Nah, misalnya berkelompok, dia sebagai ketua. Nah, ketik 1, itu sebagai ketua. Kalau dia sebagai anggota, klik tik 2 ya. Terus misalnya kegiatannya personal, misalnya penyusunan tugas akhir atau PKL ya. PKL bisa menggunakan personal ya, karena kegiatan itu dilakukan pribadi atau perorangan. Nah, misalnya seperti ini, kita gunakan personal.
Terus selanjutnya di sini adalah semester pelaksanaan kegiatan. Jadi semester pelaksanaan kegiatan ini adalah semester berapa kegiatan tersebut berlangsung. Misalnya tahun ini sedang melaksanakan penyusunan tugas akhir atau skripsi. Nah, jadi semester sekarang adalah semester genap, sudah masuk semester genap. Untuk semester genap sekarang adalah tahun 2023 semester genap, karena tahun ajaran itu per semester ya. Misalnya contohnya 2023-2024 ganjil, 2023-2024 genap. Jadi untuk tahun sekarang kan masih tahun ajaran 2023 genap ya. Untuk tahun ajaran sekarang, jadi kita masukkan 2023. Untuk ganjil genapnya di sini sudah diisikan, instruksikan ya. Misalnya untuk ganjilnya itu ada angka 1 di belakangnya. Dan untuk genapnya itu ada angka 2 di belakangnya. Misalnya tahun sekarang adalah 2023 genap. Nah, ini ya untuk mengisi pelaksanaan kegiatannya. Misalnya pelaksanaan kegiatannya itu tahun kemarin pada saat semester ganjil. Nah, jadi kita isikan 2023 ganjil. Nah, bagaimana kalau pelaksanaannya tahun sebelumnya? Bisa ya, bisa dimasukkan dengan cara 2022 genap atau ganjil atau genap ya. Nah, jadi angka di belakangnya itu, angka 1 dan 2 itu adalah menginstruksikan itu semester ganjil atau semester genap. Baik, karena penyusunan skripsi tahun ini adalah 2023 genap ya. Selanjutnya di sini ada menu jenis aktivitas. Ini tinggal dipilih saja apa sih jenis aktivitas yang sedang dikerjakan. Nah, di sini ada laporan akhir studi, terus tugas akhir atau skripsi, tesis, dan lain sebagainya ya. KKN, PKL, bimbingan akademis, di sini banyak ya untuk kegiatannya. Misalnya kayak tadi perlombaan itu masuknya misalnya di sini ada kampus Merdeka ya. Nah, tinggal dipilih saja untuk perlombaannya, kegiatan perlombaannya apa. Nah, studi proyek independen misalnya atau membangun desa. Ini kuliah kerja nyata tematik kampus Merdeka. Boleh, silahkan dipilih ya sesuai dengan kegiatan yang sedang dijalankan ya. Untuk perlombaan tadi ada di sini ya, ada di aktivitas kemahasiswaan. Nah, itu misalnya ada perlombaan yang sedang dijalani ya oleh mahasiswa. Oke, kita langsung saja karena tadi saya isi untuk tugas akhir atau skripsi. Kita pilih yang ini, yang nomor 2, tugas akhir atau skripsi. Terus judul atau tema kegiatan. Nah, judul atau tema di sini karena saya menyusun skripsi, jadi judulnya adalah judul skripsi saya. Itu yang diisikan di sini. Terus kalau kita melaksanakan kegiatan yang lain atau misalnya PKL atau KKN ya, kuliah kerja nyata. Nah, yang jadi judulnya di sini adalah atau tema kegiatannya ya, itu adalah tema apa yang diangkat di KKN tersebut. Itu yang diisikan di sini ya. Terus misalnya ada kegiatan kompetisi atau aktivitas kemahasiswaan, temanya apa aktivitas tersebut. Kompetensinya temanya apa. Nah, itu yang diisi di sini ya. Tapi di sini karena saya sedang menyusun skripsi, saya masukkan judul skripsi. Misalnya pengaruh di sini ya, pengaruh kepemimpinan kepala sekolah. Misalnya seperti ini ya judul skripsi saya. Nah, terus isian selanjutnya di sini adalah lokasi skripsi di mana kita sedang mengerjakan penelitian, maksudnya di sini ya. Penelitian kita di mana? Misalnya SDN 3 luar biasa misalnya. Nah, untuk nomor SK di sini adalah nomor SK tugas ya. Ini nomor yang diberikan oleh kampus apabila ada. Jadi tidak wajib diisi ya.
Nanti kan ada surat pengantar. Nah, atau surat untuk permohonan penelitiannya di lokasi tersebut. Nah, bisa diisikan menggunakan nomor surat tersebut, ya. Nah, tapi ini tidak wajib diisi ya, boleh dikosongkan. Ini juga tanggal SK tugas tersebut, ini tidak wajib karena tidak ada bintang merahnya ya. Yang wajib itu yang ada bintang merah di sebelah pertanyaan itu wajib diisi. Terus di sini jenis anggota, ini silahkan diisi. Tadi saya menggunakan personal, ini tinggal angka 0 saja personal. Terus keterangan aktivitas itu boleh diisi, boleh tidak. Ya, keterangan aktivitas yang kita lakukan di sini. Nah, silahkan diterangkan kalau memang mau diisi. Terus tanggal mulainya, tanggal berapa, ya, dan tanggal berakhirnya. Misalnya tanggal mulainya bisa diisi 3 Maret misalnya ya, sesuaikan dengan kegiatan masing-masing sampai tanggal berapa. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu klik berikutnya. Di sini ada data pembimbing atau pengujinya ya. Nah, di sini yang pertama silahkan masukkan NIDN, NUP atau NIDK dosen pembimbing atau pengujinya. Nah, ya, atau untuk pembimbing lapangan misalnya kalau sedang melaksanakan kegiatan yang lain. Nah, silakan isikan NIDN dosen atau NIDK-nya, bisa juga dicari lewat website PDDikti ya. Silahkan misalnya siapa nama dosennya di sini sudah ada ya. Misalnya nama dosen Bapak Sahyudin. Nah, di sini ada NIDN-nya, terus nama lembaganya. Jangan sampai salah ya untuk nama lembaganya ini. Jadi di sini ada dosen bukan dari lembaga State Islamiyah juga ada ya. Nah, oke, misalnya saya coba ini ya Pak Sahyudin misalnya. Ini NIDN beliau. Kita tinggal copy paste ke situsnya, atau bisa juga menanyakan NIDN-nya ke dosen pembimbing tersebut. Ya, bisa ditanyakan, Ibu atau Bapak berapa NIDN-nya. Nah, ya. Terus nama dosen pembimbingnya, ya, ini tinggal diisikan nama dosen, terus jenis peran apa peran dari dosen tersebut ya. Apakah dia pembimbing atau penguji? Nah, tinggal kita klik satu kalau sebagai pembimbing ya, atau 2 untuk penguji. Oke. Terus urutan pembimbing penguji. Nah, ini pembimbing 1, pembimbing 2 atau penguji 1 atau penguji 2 ya. Silakan kalian pilih saja di sini. Misalnya ini adalah pembimbing 1 ya. Misalnya saya melaksanakan kegiatan personal atau kegiatan ke PPL ya atau PKL. Nah, di sana kan ada satu ya dosen pembimbingnya. Nah, silahkan pilih satu saja ya. Jadi tidak perlu pilih 1, 2 gitu. Misalnya hanya satu dosen pembimbingnya. Terus kategori kegiatannya ini adalah kegiatan apa? Tinggal dipilih ya. Karena tadi saya mengisikan skripsi, ya, saya isikan skripsi ya, laporan terakhir. Tinggal dipilih saja di sini ada beberapa kategori kegiatan, banyak sekali ya. Bukan beberapa. Silahkan diisi sesuai kategori kegiatan yang dipilih. Nah, misalnya di sini adalah kategori kegiatannya skripsi, pembimbing atau pendamping. Nah, ya, di sini untuk kategori kegiatan ini. Nah, setelah itu kita klik berikutnya. Selanjutnya adalah data pembimbing dan penguji lagi. Jadi untuk data pembimbing selanjutnya di sini adalah yang dimaksud adalah data pembimbing atau penguji duanya. Nah, kalau tidak ada, ini dibiarkan kosong saja ya. Kalau tidak ada, tapi kalau ada pembimbing 2, nah ini diisikan, atau ada penguji 2, ini diisikan ya. Ini diisi, nah semuanya diisi sama.
Terus yang selanjutnya di sini ada lagi untuk pembimbing pengujinya. Ini untuk penguji ya. Tadi itu kan untuk pembimbing misalnya ya. Yang 1, 2 ini untuk pembimbing semua ya. Bisa 2 kali masukkan untuk pembimbing karena ada 2 pembimbing. Nah, untuk yang ketiga ini untuk penguji. Ya, silahkan bisa dimasukkan penguji di sini siapa nomor 2 ya untuk penguji. Terus ini urutan pengujinya 1 atau 2 ya, atau 3. Misalnya ada 3 penguji misalnya ya. Tapi biasanya ada 2 penguji ya. Jadi tinggal dipilih 1 atau 2. Nah, untuk kategorinya masih sama ya. Di sini tinggal dipilih saja skripsi pembimbing pendamping misalnya ya. Nah, karena tidak ada pilihan yang lain untuk skripsi ya. Atau kalau untuk penguji di sini untuk penguji silahkan pilih penguji ya. Ada penguji di sini ya. Nah, di sini ada penguji, ketua penguji ya, terus anggota penguji. Nah, itu untuk penguji untuk skripsi ya. Tapi untuk kegiatan yang lain itu tidak perlu. Ya, misalnya ada kegiatan perlombaan, itu hanya mengisikan dosen pembimbing saja. Ya, jadi tidak perlu diisi yang ini. Ini bisa dikosongkan untuk kegiatan yang lain. Tapi untuk kegiatan skripsi itu wajib diisi ya. Skripsi itu ada pembimbing 1 ya, yang ini yang sudah saya isikan, pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya. Jadi ada 2 kali untuk pengisian pembimbing. Terus ada penguji 1 dan penguji 2 nanti ya. Jadi ada 2 kali pengisian pembimbing dan 2 kali pengisian penguji. Nah, ini untuk skripsi ya. Baik, mungkin itu ya. Setelah diisi, tinggal diklik saja kirim. Nah, nanti akan ada keterangan data aktivitas mahasiswa. Nah, jawaban Anda adalah direkam. Ini artinya formulirnya sudah terkirim ya. Nanti otomatis datanya akan masuk ke server. Oke, itu ya untuk data aktivitas mahasiswa. Sekian dulu untuk tutorialnya. Semoga teman-teman semua bisa mengisi dengan lancar ya data aktivitas mahasiswa dan akan direkam ke dalam Benedikti nanti ya untuk aktivitas mahasiswanya ini, karena ini berhubungan dengan skripsinya. Jadi nanti akan ada tampil judul skripsi untuk yang skripsi dan ada untuk yang melaksanakan kegiatan yang lain. Nanti akan ada temanya di sana yang akan tampil tema apa yang diangkat begitu ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.